kita lanjutkan pembicaraan yang istimewa malam ini. Ya. Sidang dilanjutkan. Ini kayak sidang kabinet dengan pimpinan sidangnya Ibu Presiden. Pak Amran, kalau tadi Ibu Hovifah cerita bahwa banyak persoalan di masyarakat, Ibu Hovifah datang menyapa, sudah selesai. Bapak sebaliknya, persoalan di masyarakat itu justru ketika orang sulit menjangkau pangan, harga-harga naik, langsung mereka bilang, mana nih Menteri Pertanian? Iya. Ya, apa yang Bapak lakukan? 2 tahun. Izin senior. Ini ada senior saya semua. Yang pertama, regulasi. Kita perhatikan regulasi yang ada. Ya. Yang kemudian berikutnya adalah infrastruktur. Kemudian on farm, off farm. Kemudian kita masuk ke hilirisasi industrinya. Kemudian rantai pasoknya. Terakhir adalah ekspor impor. Oke. Kemudian capaian 2 tahun khusus Kementerian Pertanian berkat bantuan teman-teman semua. Yang pertama adalah beras. Nah, ini perlu kami luruskan. Beras sampai dengan hari ini ada stok 2 juta ton. 2 juta ton cukup untuk Rastra sampai dengan bulan Juni. Ya. Mei Juni. Artinya sudah selesai. Selesai. Beras. Kemudian ada kemarin yang beredar berita bahwasanya ada impor 1 juta ton. Ini impor luncuran dari 2015. 2016 tidak ada impor dan tidak ada rekomendasi. Oke. Hanya saja pada saat 2015 kita mempersiapkan cadangan 1 juta lebih. Tapi ditahan di luar negeri. Dan masuknya pada Januari. Sehingga BPS menghitung impor 2016. Padahal ini impor di 2015. Ini beras. Ya. Kemudian yang kedua adalah jagung. Impor jagung kita turun 60%. Ini sangat ekstrim. Turun impor kita. Dulu naik setiap tahun 5%. Ini insya Allah selesai tahun depan. Oke. Kemudian bawang. Bawang kita sudah ekspor. Kita tidak impor. Kemudian cabai. Nah, pemerintah menjanjikan 3. Padi, jagung, kedelai. Kedelai ini sulit. Tapi insya Allah selesai 4. Bawang, cabai, beras, jagung. Jadi ada bonus 1. Janji pemerintah 3. Oke. Padi, jagung, kedelai. Tapi dihasilkan adalah 4. Kemudian dari segi infrastruktur. Sekarang kita membangun irigasi tersier. Janji Bapak Presiden, arahan ke kami adalah selesaikan 3 juta dalam waktu 3 tahun. Tapi dengan kerja keras kita semua, itu selesai 1 tahun. 3.080.000 hektar sudah selesai. Kemudian Alsintan, alat mesin pertanian. Swasembada tidak mungkin kita capai tanpa alat mesin modern, mesin pertanian. Tujuannya adalah menekan biaya produksi 50%. Contoh combine harvester. Combine harvester, kalau ini hanya manual, biayanya 2 juta. Tapi kalau panen dengan mesin, biayanya 2 juta, waktunya 25 hari, 1 hektar. Kalau dengan mesin, biayanya hanya 1 juta, turun 50%. Oke. Dan waktunya hanya 3 jam. Itu salah satu contoh Baik. kecil. Jadi, mesin pertanian, swasembada dicapai dengan pertanian modern. Tadi Bapak sebut padi, jagung bisa berhasil. Kedelai tidak. Ada apa masalahnya? Ini agroclimate di Indonesia belum kita temukan, sementara kita teliti, kami kerjasama IPB dengan UGM, mencari varietas yang produktivitasnya tinggi. Indonesia baru 2 ton, kita mencari yang 4 ton. Sekarang sebenarnya sudah ada 4 ton. Kita hanya mencari mana wilayah agroclimate-nya cocok untuk kedelai yang varietas baru ini. Baik. Karena kita bangsa tempe, jadi kedelai menjadi sangat penting buat kita ya. Ya. Dea sebagai ibu-ibu langsung harga, dia bilang, saya tanya Pak Menteri dong, ini soal harga katanya. Pak Menteri terkenal sekali dengan program Sergap gitu ya, program Sergap. panen Kayak serap. polisi dong, sergap pungli gitu. Nah. Bagaimana itu Pak, kestabilan harga? Ini harga, Ya. ini yang menarik. Harga naik, Menteri Pertanian. Irigasi rusak, Menteri Pertanian. Pasti. Sergap ya, Menteri Pertanian. Iya. Padahal ini di Bulog, kemudian ada, tapi ini kami tidak boleh lari dari tanggung jawab. Iya. Sergap, serap, gabah, petani. Kita lakukan ini untuk menjaga stok. Dan memotong supply chain yang terlalu panjang. Ya. Rantai pasoknya 9. Kami mencontohkan, beras yang masuk Jakarta,
biasanya dari Sulsel. Ini 9 kali naik, 9 kali turun, Ya. dan itu beban konsumen. Sehingga kami minta beras dari Sulsel hanya didistribusikan ke wilayah timur. Dan program kami ke depan, semua pulau-pulau di Indonesia Ya. harus swasembada. Karena biaya angkut ditanggung oleh konsumen. Terjadi inflasi, terjadi kemiskinan. Ya. Masih ada satu, perbatasan selalu ada selundupan, jalan tikus. Baru saja kami dari Kepri, ada selundupan beras di sana, ada bawang. Sederhana solusinya. Baik. Kami minta membangun di perbatasan. Ya. Tanam bawang, tanam padi di perbatasan. Dan kita bisa langsung ekspor. Singapura pasar kita. Tanam di perbatasan, kalau mau ekspor dilempar aja, nggak usah diangkut. Baik. Kalau Nah. ngomong selundupan, ini saya langsung tertarik. Apa itu? Karena apa? Ini menyangkut juga ke industri. Waktu pas masih di dalam. Nah, karena apa? Dengan selundupan-selundupan yang masuk, akhirnya ini mempengaruhi industri-industri kita di dalam negeri. Contoh tadi disebutin, itu tadi yang disebutin kan di bidang Pertanian. agro aja. Ya. Bagaimana dengan misalnya tekstil, pakaian-pakaian bekas. Apakah itu semua selundupan? Bukannya ada yang langsung sengaja dibawa masuk pakaian-pakaian bekas itu? Ya ada yang masuknya ya masuk yang artinya terang-terangan, Iya, tapi ya tanpa apa? Gelap-gelapan juga banyak. Iya, ini kan mempengaruhi. Oke. Ini mempengaruhi industri di dalam negeri. Maka itu salah satu adalah bagaimana kita terus berkoordinasi dengan baik dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, bea cukai, bagaimana ini agar diberantas sehingga industri di dalam negeri bisa tumbuh. Kalau enggak kasihan nanti Bu Mensos tiap hari harus nyumbang terus. Ya, kalau ya. ini industrinya tumbuh dengan sendiri kan mereka dapat Orang miskin lapangan pekerjaan. ikut turun nanti Iya, ya. lapangan pekerjaan kan Baik. tercipta. Oke. Kalau nggak kasihan Bu Mensos. Iya. Pak Eko tadi kata Pak Menteri harus swasembada di pulau-pulau. Karena kalau ada pengangkutan barang logistik mahal. Bukannya dulu salah satu programnya Pak Jokowi itu poros maritim untuk menekan logistik itu. Apakah poros maritim itu belum berjalan dengan baik? Ya, kalau untuk kesempurnaan pasti belum ya. Ini masih baru 2 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Amran tadi udah tepat. Jadi logikanya kan sedapat mungkin pasokan padi yang ada beras yang ada di daerah itu bisa terserap di daerah itu. Ya. Karena selama ini kemudian harus masuk Cipinang dulu misalnya. Nanti baru didistribusikan ke sana lagi. Padahal itu berasal dari daerah mereka. Nah, tadi betul memotong rantai pasokan itu menjadi kira-kira menjadi bonus dari konsumen lah. Oke. Itu dikembalikan ke sana. Iya. Nah, kalau lihat secara geografis kita sebagai negara kepulauan upaya untuk membangun daerah-daerah terluar itu menjadi penting. Tidak hanya soal ketahanan pangan, tapi juga ketahanan wilayah perbatasan. Itu yang kemarin disampaikan Presiden. Karena dengan membangun wilayah perbatasan itu, sebetulnya adalah, mungkin Pak Tejo sangat memahami itu, akan munculnya pertahanan non-militer gitu. Ya. Karena masyarakat sendiri akan menghadapi ancaman dari luar itu. Kita, maaf saja, sampai hari ini mungkin kebutuhan terhadap alutsista, kebutuhan terhadap TNI misalnya belum bisa sepenuhnya menjaga seluruh kawasan yang begitu luas. Baik. Nah, pembangunan itulah yang kan. Anda lihat misalnya orang menggeser patok batas itu, bukan dilakukan oleh tentara asing, oleh masyarakat kita sendiri, supaya ingin mendapatkan jatah misalnya yang bisa diakui sebagai warga negara Malaysia misalnya. Nah, aspek-aspek ini sebenarnya adalah aspek kesejahteraan yang paling penting. Nah, itulah pentingnya pembangunan Di pulau-pulau Indonesia terluar. sentris itu Indonesia untuk sentris. mempercepat kesejahteraan supaya terjadi di luar Pulau Jawa terutama. Oke. Ya. Jadi untuk menjaga keamanan nggak cuma alutsista, Alsintan juga bisa menjaga keamanan Pak ya. Apa Bang? Saya kira bagus sekali dari paparan dari Menteri Pertanian. Iya. Tetapi saya khawatir itu seperti pemadam kebakaran kata teman saya sebelah tadi ya. Artinya bahwa kita tidak melihat suatu grand design. Mungkin masalah itu oke kita ekspor bawang sekarang. Tetapi bagaimana 3 tahun, 4 tahun yang akan datang? Bagaimana swasembada pangan kita 3-4 tahun? Apakah
Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian sudah membuat suatu semacam blueprint sehingga tidak ini menjadi masalah. Ganti nanti menteri atau kata pemerintahan, masalah lagi, masalah lagi. Nah, ini kesempatan. Artinya bahwa memecahkan masalah pertanian tidak sekedar pada seperti pemadam kebakaran yang masalah pangan kurang langsung diatasi. Jadi, tapi apakah sudah ada suatu grand design sehingga 20 tahun yang akan datang kita akan menjadi begini di Belanda sekarang. Tetapi ada satu kritik saya yang sangat kritis. Memang seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak kemukakan bagus sekali. Tetapi ada satu yang Bapak lupakan atau sengaja dilupakan, saya tidak tahu. Iya. Harga daging sapi. Ketika proses itu terjadi, di sebelah saya, di samping saya ikut beli, karena motong sapi juga di situ, 150.000. Oke. Pada saat itu Bapak sudah men-sounding bahwa, atau Presiden kita mengatakan 80. di bawah 80.000, Oke. tapi fakta di lapangan 150.000 Ya. pada saat itu. Pak langsung dijawab, silakan. Terima kasih. Mungkin bisa Ini tambah- sekalian ya, sekalian. Iya. Pak Menteri. Iya. Ya, tadi saya pikir sangat baik sekali ya berbagai macam rencana-rencananya, kemudian juga apa capaian-capaiannya. Cuma mungkin saya bisa sedikit memberikan masukan gitu Pak ya. Mungkin indikator tidak mengimpor itu agak sulit juga dijadikan bahan untuk sebagai satu capaian gitu Pak. Karena kalau kita lihat tidak mengimpor tetapi nggak ada barangnya, ya percuma juga. Kemudian tadi juga kita sudah bahas harga-harganya melonjak sangat pesat juga nih. Selama pemerintahan Jokowi misalnya saya mencatat tuh sekitar 20% lebih mungkin harga beras sudah naik. Sempat malah melonjak sangat pesat sekali. Ketersediaan di beberapa tempat juga masih tidak terlalu baik. Oke. Nah ini kelihatannya kita bisa aja sih nggak mengimpor gitu ya, sama seperti jagung tadi importnya turun, tetapi memang jagungnya juga dibutuhkan dan nggak artinya- terjadi, nggak tersedia Oke. sekarang ini. Silakan Pak Amran. Oke. Ini menarik nih. Nah. Yang pertama kami jawab. Kami sudah membuat grand design untuk 30 tahun. 100 tahun Indonesia merdeka. Kita akan menyelesaikan satu persatu. Ini persoalan 70 tahun. Nggak bisa diselesaikan 1 tahun, 2 tahun. Kita membuat dan kami libatkan ribuan guru besar, praktisi, terlibat. Ini sudah 2 bulan kita garap. Bila perlu ini kita undangkan. Benar disampaikan, jangan ganti menteri, ganti program. Ganti kebijakan, ya. Ini pangan sangat strategis. Kalau ini goyah, ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Ya. Oke, kami membuat grand design sampai 100 tahun Indonesia merdeka itu 2045, bukan 20 tahun Pak. 30 tahun ke depan kami sudah rancang bersama dan kami libatkan semua orang, termasuk Bapak kami undang nanti. Kami libatkan. Kemudian masalah harga, Pak, harga. Jangan referensi harga dikatakan tiba-tiba produksi turun. Kami ingin tanya Bapak, ingat nggak harga minyak goreng naik kan? Ya. Kalau referensinya adalah harga, kita impor dong CPO. Padahal kita produsen terbesar dunia. Harga minyak goreng di Indonesia 11.000, 9.000. Tetangga hanya 6.000. Artinya apa? Bukan di sini masalahnya. Ada anomali. Nah inilah, maaf, kekeliruan-kekeliruan karena terkadang tidak memahami secara holistik, komprehensif. Oke. Kemudian telur. Telur juga harganya naik. Kita, persediaan kita 2 kali lipat. Kemudian ayam kita sudah ekspor. Harganya naik. Kemudian bawang. Ya. Bawang perlu kami sampaikan karena kami ini sudah keliling 300 kabupaten seluruh Indonesia. Harga di lapangan 14.000. Harga di kota 40.000. 300%. Ini ada supply chain, ada rantai pasok kita harus selesaikan. Bukan karena harga naik, tiba-tiba kita mengatakan impor. produksi tidak ada, impor, Ya. solusi impor. Kalau impor itu melemahkan petani kita. Kalau ekspor itu memperkuat negara kita. Iya. Masalahnya ketika harga itu naik, petaninya juga tidak menikmati Pak. Kalau kita lihat statistiknya, nilai tukar petani artinya pemasukan petani dibandingkan dengan pengeluaran mereka malah turun 2 tahun ini. Keliru. Dan kemiskinan Maaf, mumpung di jangan desa sampai juga- habis nih. Ini keliru nih. Iya, silakan. Ini Kenapa, perlu Pak? saya jelas. Ada namanya NTP, ada NTUP. Ini keliru. NTP nama artinya seluruh pengeluaran petani pergi ke bioskop dan seterusnya itu NTP. Berapa yang masuk dari pertanian tapi bisa dibelanjakan untuk pakaian dan seterusnya. Ya. NTUP naik. NTUP naik. NTUP pangan naik. Nilai tukar usaha petani berapa dikeluarkan untuk
pertanian, kemudian berapa yang dibelanjakan untuk pertanian. Itu namanya NTUP. Ini yang dibahas adalah NTUP. Kenapa? Tapi mereka petani kan nggak hanya bukan. petani nggak hanya Bukan. mengeluarkan untuk usahanya, Pak. Kami lanjutkan. Ya. Apa namanya NTP, apa NTUP? Harga, hubungannya harga. NTUP pangan naik, NTP pangan naik, Ya. NTP peternakan naik. Yang turun adalah perkebunan. Sehingga akumulasinya turun. Harga minyak dunia, harga karet dunia, harga CPO dunia. 250 triliun hanya CPO. Karena turun. Ini menarik turun. Ini kekeliruan karena tidak detail melihatnya. NTUP adalah menyeluruh. Jadi kalau harga CPO naik, harga karet naik, NTUP, NTP naik. Turun karena ditekan oleh karet. Inilah kesalahan berita-berita di koran. Kami berani luruskan. Oke. Pak, terkadang maaf, beliau saya hargai. Tapi terkadang yang mengamat sarjana agama, ini enggak pas. Kalau ini sarjana ekonomi. Oh, kalau ekonomi beliau, Iya, aku iya, akui. iya. Makanya beliau saya salut. Statistiknya seperti itu tuh, Pak. Bukan, memang statistik, tapi harus dibaca detail. Kalau tidak, Iya. ini bisa membingungkan publik. Oke. Selama ini sampai kami dipanggil. Di ratas kita bahas, Pak, ada NTUP, ada NTUP. Yang turun 4% adalah NTUP karet, NTUP CPO. CPO nilainya 250 triliun. Kalau digabung berdua 300 triliun. Ini yang menekan turun. Karena mengandalkan ekspor. Oke. Tapi maksud saya seperti ini, Ah. Pak, bahwa Jadi- kenaikan harga pertanian, walaupun ini mungkin menguntungkan petani, itu akan membuat ada efek baliknya, karena dia Kepada kemudian Iya. karena ini akan meningkatkan harga untuk barang-barang lain yang juga dikonsumsi oleh petani. Ketika petani misalnya membeli kemeja, membeli baju, Oke. itu harganya juga naik karena Baik. upah buruh bukan, juga naik bukan lagi juga, pertanian gitu itu. ya. Itu Jadi dari itu ada luarnya. feedback efeknya gitu, Pak. Dan aku sampaikan, orang lupa BBM naik, tentu biaya produksi naik. Ya. Biaya produksi naik 15%. Harga beras naik hanya 9%. Ya. Artinya apa? Kita berhasil menekan. Oke. Sekarang kita harus memotong rantai pasok. Baik. Rantai pasok kita Untuk potong memotong. sehingga middleman-nya Hah? jangan untungnya 300%, jangan 100%. Ini semena-mena. Inilah yang kita lakukan bersama. Jadi maaf, memang kita harus lihat detail supaya publik ini jangan bingung. Supaya jelas juga, bukan hanya tidak bingung, tapi jelas bisa menilai pemerintah seperti apa. Betul. Dea. Baik, perbincangan yang sangat menarik Bang Latif kita lanjutkan setelah ini. Polemik saya scores.